ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami Tuhan. Amin. Anak-anak, dipersilahkan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di SD 1, khususnya kalian yang kelas 5 dan kelas 6. Apa kabar? Nah, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Adik-adik, hari ini Memeis dari SMP Ebenezer 2 dapat kesempatan untuk bercerita cerita Alkitab kepada semua kalian yang ada di rumah. Sebelum kita mulai, mari semuanya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung di tempat yang sama, tetapi Engkau mempertemukan kami melalui virtual. Kami bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Kami mohon Tuhan memberkati jaringan internet yang kami gunakan, dan Tuhan pun memberkati di saat kami mendengar, membaca, dan belajar firman Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 37 ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal 37 ayatnya yang ke-28 memang akan membacakan bagi kita semua, dan berharap kalian yang ada di rumah pun membuka Alkitab kalian dan membacakannya bersama-sama dengan Mem. 3, 2, 1. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Sekali lagi, pada suatu kali Israel atau Yakub ini memanggil Yusuf dan menyuruh kepada Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya yang berada di Sikem, di padang rumput yang sedang mengembalakan kambing domba. Kemudian Yusuf pun mengikuti perintah daripada Israel atau Yakub atau papanya ini untuk melihat keberadaan daripada saudara-saudaranya itu yang sedang mengembalakan kambing domba di Sikem. Kemudian Yusuf menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sesampainya di sana, dia ketemu dengan seorang laki-laki, dan seorang laki-laki ini bertanya kepada Yusuf, "Apa yang sedang kau cari?" Kemudian Yusuf menjawab, "Tolong beritahukanlah kepadaku di mana saudara-saudaraku berada." Kemudian seorang laki-laki ini mengatakan kalau mereka atau saudara-saudara Yusuf ini sedang pergi atau sedang berada di Dotan. Akhirnya Yusuf pun pergi. Dalam perjalanannya menuju ke Dotan, dari jarak jauh saudara-saudaranya ini melihat Yusuf. Kemudian saudara-saudaranya ini bermufakat untuk membunuh Yusuf. Mereka berkata seorang kepada yang lain bahwa mari kita bunuh Yusuf, kita lemparkan ke dalam sumur, kemudian kita lihat bagaimana jadi mimpinya itu. Mereka sedang berpikir kalau mereka membunuh Yusuf, apa yang terjadi dengan mimpi-mimpinya Yusuf. Nah, adik-adik, ketika Yusuf tiba di tempat di mana saudara-saudaranya ini berada, mereka langsung menangkap dia, membuka jubah yang maha indah yang dikenakannya,
kemudian menaruh Yusuf ke dalam sumur. Kemudian mereka duduk, sementara mereka duduk santai menikmati makanan. Dari kejauhan mereka melihat ada saudagar-saudagar yang sedang yang menempuh perjalanan menuju ke Mesir. Sesampainya saudagar-saudagar ini di tempat mereka berada, akhirnya mereka tuh bersepakat untuk mengangkat Yusuf keluar dari sumur dan ingin menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar ini atau orang-orang Ismail ini. Dan sampai akhirnya diputuskan Yusuf mereka jual dengan harga 20 shekel perak. Nah, adik-adik, Yusuf dibawa oleh orang Ismail ini menuju ke Mesir. Kita lihat kisah selanjutnya, bagaimana keadaan dari Israel atau Yakub atau ayah daripada Yusuf ini. Ternyata saudara-saudara Yusuf ini punya satu ide. Mereka mengambil jubah yang indah yang milik Yusuf ini dan mereka mencelupkannya di dalam darah dari kambing yang telah disembelih, dipotong, kemudian darahnya itu diambil dan di dalam darah itu mereka mencelupkan jubah yang indah milik Yusuf. Sampai akhirnya mereka tiba di Hebron, di tempat Israel atau Yakub ini berada. Kemudian mereka mengatakan kalau Yusuf itu diterkam atau dimangsa oleh binatang buas dengan menunjukkan jubah yang indah yang punya Yusuf ini. Apa respon daripada ayahnya atau Yakub? Yakub dia sangat bersedih, dia langsung berkabung, dia menangis dan di antara anak-anaknya yang lain itu tidak ada yang bisa menghiburnya. Apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita Yusuf? Nah, adik-adik perlu tahu bahwa Allah tetap menyertai Yusuf di masa-masa sulitnya. Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Hal itu pun terjadi dalam diri kita. Saat ini kita semua sedang berada di masa sulit karena pandemi COVID-19. Tapi satu hal yang harus kita pelajari dan harus kita lihat seperti halnya kisah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf yang melewati masa-masa sulit, hal itu pun terjadi dalam hidup kita. Saat kita melewati pandemi COVID-19 ini, satu hal yang harus diingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita merespon cerita Alkitab tentang kisah Yusuf yang melewati masa-masa sulitnya? Nah, yang paling pertama, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kalian tetap berada di rumah dan tidak boleh keluar kan? Jadi, manfaatkan waktu luangmu yang ada di rumah untuk bisa lebih dekat pada Tuhan melalui rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak ada satu hal yang bisa membuat kita terlepas atau terbebas dari pandemi COVID-19 ini selain daripada Tuhan yang punya rencana luar biasa di tengah-tengah kesulitan secara global. Nah, oleh karena itu kita harus dekatkan diri kepada Tuhan karena Tuhan tetap beserta dengan kita dalam kondisi apapun meskipun kita tidak mengerti rencana di balik setiap kesulitan yang kita alami. Nah, demikian cerita firman Tuhan, semoga kalian bisa mengerti. Semuanya ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Untuk hari ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa hidup kami tetap berada dalam penyertaan Tuhan meskipun kami menghadapi masalah atau kesulitan apapun. Kami percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami dan orang tua kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyanyi Tuhan Yesus baik.
Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Mem Maria. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami sehingga boleh selesai dengan baik. Tuhan Yesus, berkatilah Yayasan Ebenezer, lebih khusus sekolah kami SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Berkatilah anak-anak, kiranya mereka selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah orang tua murid, kiranya Engkau memberkati dalam usaha, pekerjaan maupun pelayanan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah dengan ibadah. Terima kasih untuk seluruh siswa yang sudah mengikuti ibadah di hari ini. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus